ada pengalaman bagaimana materi uang bisa jadi di situasi sulit tidak menolong kita atas kesehatan kita. Jadi tentunya kalau kita ditanya milih sehat atau milih uang yang banyak, tentu kita milih. Jadi milih yang mana? Pilih sehat dan uang banyak. Jadi bukan pakai atau, tapi dan ya kita. Maka kita sama-sama berdoa semoga kita semua yang ada di sini senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Amin ya Allah. Terima kasih atas kehormatannya saya diundang di acara Daru. Saya kira Daru ini bukan dan tidak asing bagi saya pribadi. Saya selaku ketua partai politik di Jawa Tengah, kita kerja sangat dekat dengan dari guru, karena saya pribadi saya juga bagian dari Daru. Saya juga adalah merasa begitu ya, merasa saya juga adalah muridnya Abah Habib Lutfi. Tentunya dalam berjuang kemarin, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Daru bahwa apa yang menjadi keinginan dan perjuangan kita dalam memenangkan Pak Prabowo kemarin, alhamdulillah Allah beri kelancaran dan kemenangan yang tinggal benar. Jadi kami bergerak di Jawa Tengah dengan Daru, dari satu perkumpulan ke perkumpulan lain, dari satu desa, RT, RW dan seterusnya, alhamdulillah menjadi harapan dan perjuangan kita bisa tercapai. Bahkan sebelum jadi Wamentan di Jawa Tengah kemarin kami juga mendapatkan amanah dan perintah untuk maju sebagai calon gubernur, dan kita juga berjuang keras dengan Daru ya Beb ya. Kita ini kemudian kami mendapatkan perintah untuk menjadi Wakil Menteri Pertanian. Jadi kalau kawan-kawan semua di Jawa Tengah masih melihat gambar saya masih banyak di jalan-jalan ya, itu bukan berarti saya ini tidak move on gitu ya. Jangan dikira saya baperan terus tidak mau dibuat. Bukan. Semata-mata Pak Boy, itu semata-mata karena nyopot gambar ternyata bayar. Itu aja. Benar. Jadi saya udah perintah, udah kita tidak jadi atau kita dukung yang lain, kemudian gambar kita copot. Ternyata kucuk. Izin, Pak Mas Dan, ini untuk nyopot gambar. Bayar 300 juta, ya mendingan nggak usah, ya kan? Jadi mohon maaf kalau memang di jalan-jalan masih banyak gambar saya. Bukan berarti saya masih maju, saya sudah maju dan seterusnya. Jadi saya juga di momen ini meminta maaf kepada rekan-rekan semua, terutama kawan-kawan seperjuangan Daru. Barangkali ada beberapa orang yang merasa sedih dan kecewa, barangkali saya tidak jadi maju. Ya apapun kan, ya hubungan persahabatan tentu tetap kita bina. Ya, ini waktu ini ngomong di detik ini juga menegangkan ternyata ya. Kayak debat capres saja dikasih ya. Baik, pada sore hari ini saya diminta untuk bicara mengenai pertanian. Saya kira mungkin kita harus paham bahwa pertanian itu adalah pangan. Kita ini bisa hidup tanpa apapun, kecuali kita tidak mungkin hidup tanpa makan. Ya. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, yang sedang krisis pangan itu enggak hanya Indonesia. Ya, banyak negara itu sedang susah pangan. Dan Indonesia ini itu adalah negara agraris, negara yang setiap hari muncul matahari. Kalau kita bandingkan sama negara lain, ada itu negara itu bisa paling tidak subtropis di musim dingin dia tidak bisa nanam. Indonesia bisa nanam sepanjang tahun, tinggal pintar-pintar kita ngaturnya. Itulah fungsi dari pemerintah. Ya, jadi ini mungkin
nggak terlalu detail, tapi saya ingin di momen yang singkat ini, saya ingin memahamkan dan memudengkan kita semua, yang membuat paham kita semua bahwa urusan ketahanan pangan ini nggak cuma urusan ya pertanian lah gitu, enggak. Kenapa? Karena pertanian dan pangan ini menyangkut selain hidup kita sebagai penikmat dari pangan, itu juga menyangkut hidup jutaan petani kita. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, saya kira kita datang di ruangan ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi satu hal saya juga ingin menggugah rasa kita bahwa Jakarta bukanlah cerminan dari Indonesia secara keseluruhan. Saya kemarin diundang di acara milenial, di acara anak muda, saya sampaikan bahwa seolah-olah kelompok muda milenial, Gen Z dan lain-lain itu adalah seperti kita ini. Pendidikannya baik, kemudian punya penghasilan yang cukup, sehingga yang dipikirkan digital ini inovasi, itu betul, nggak salah. Tapi saya meyakini itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar milenial itu di desa-desa itu lagi susah, nggak punya pekerjaan, dia nggak lanjut sekolahnya karena nggak punya biaya, itu yang harus kita pikirkan. Yang petani, bapaknya petani, pupuknya kurang, bibitnya nggak nyampe, nggak ada pengairan, panennya cuma sekali setahun, itu yang kita pikirkan. Karena apa? Karena yang mampu, yang kaya, yang secara materi bisa, yang secara intelektual sudah tinggi, sekolah bahkan sampai di luar negeri, cukup diberi akses. Dia udah lari sendiri udah. Maka saya ingin menggugah saudara semua yang ada di sini, satu, pangan adalah penting dan ini tidak bisa kita remehkan. Yang kedua, keputusan pemerintah di bidang pertanian tidak boleh keliru. Nggak bisa salah, karena begitu keliru dan salah, impact-nya adalah pangan kita tidak mencukupi, petani kita tidak sejahtera. Jadi itu aja. Indonesia pernah swasembada pangan, swasembada beras. Kalau pernah berarti bisa kita laksanakan. Maka ya ini data lah ya, data. Jadi 27% kerja di pangan dan lain kerja di pertanian seterusnya. Jadi yang ingin kami sampaikan di forum Daru ini adalah saat ini pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pertanian mencoba dan mengeksekusi bagaimana lahan pertanian itu termanfaatkan secara maksimal. Maksudnya bagaimana? Kalau ada lahan yang tidur nggak di padang ilalang, bagaimana caranya padang lahan yang tidur tadi bisa diairi air, bisa termanfaatkan untuk pertanian kita, bisa panen dan menghasilkan pangan untuk kita. Jadi namanya IP, itu indeks pertanaman 0 menjadi 1. Bagaimana sawah tanah hujan yang sekali ditanami bisa panennya nggak cuma sekali tambah 2, yang 2 jadi tambah 3, itu sedang kita upayakan. Ya. Maka di forum Daru ini kami mengajak yang pertama, barangkali dari jaringan Daru ada yang serius ingin menekuni dunia pertanian, ingin menekuni dunia peternakan, maka saya selaku Wakil Menteri Pertanian yang juga adalah santrinya Daru, kami siap untuk memfasilitasi entrepreneur di bidang pertanian. Mau nanam durian boleh, karena durian kita sudah ekspor. Mau nanam mangga boleh, karena mangga kita sudah ekspor. Mau nanam sayuran, kita juga. Mau nanam padi boleh, karena memang kita kebutuhan padi kita. Jadi ini menggugah itu. Yang kedua, kalau di daerah Bapak Ibu masing-masing kok ada lahan luas, kering, tidak bisa ditanami, dan
Kalau ada air bisa ditanami segera untuk dilaporkan kepada Kementerian Pertanian, dilaporkan kepada saya. Akan kita kirim bantuan, akan kita kirim orang, kita kirim pompa supaya diairi, supaya bagaimana caranya daerah atau lahan tadi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ini betul-betul kita laksanakan. Saat ini Kementerian Pertanian ini pompa, jadi semua lahan kering kita pompa. Kita cari sungai, kita pompa airnya, kita airi supaya yang tadinya tak ada hujan panen sekali bisa panen lebih dari sekali. Karena swasembada itu tidak bisa kita laksanakan hanya dengan swasembada kita omong-omong bikin seminar, kita harus eksekusi di lapangan. Ini beberapa IP 100 itu artinya tadinya panennya sekali setahun menjadi IP 300 artinya panennya sekali menjadi setahun menjadi 3 kali. Belum lagi ada di Kalimantan Selatan, di Sumatera Selatan lahan rawa. Bagaimana rawanya itu pada saat kemarau kan airnya surut, itu ditanami padi. Nanti kalau pada saat musim hujan rawanya dibendung supaya airnya tidak masuk semua ke dalam rawa dan rawanya tetap bisa ditanam. Ini usaha ini jihad kita. Jangan dipikir kita asal di pasar ada yang jual beras maka kebutuhan kita terpenuhi. Tidak. Banyak orang yang bekerja di belakang layar menyediakan semua kebutuhan kita. Dari mulai nasinya, dari mulai lauknya, dari mulai sayurnya, ada orang-orang invisible hand yang tidak pernah kita lihat itu bekerja menyediakan pangan untuk kita. Ada Kementerian Pertanian yang reko-reko yang bikin kayak gini supaya pangan kita cukup. Ya, tepuk tangan untuk Kementerian Pertanian dulu. Dihargai dengan tepuk tangan, alhamdulillah. Ini, ya ini sawah. Musim hujan banjir, musim kemarau kering. Nah, ini bagaimana cara kita memanfaatkan air ini bagaimana menjadi produktif. Ya. Jadi challenge-nya saya kira simpel. Yang pertama, barangkali ada di antara Daru dan saya berharap banyak di daerah-daerah yang ingin menjadi entrepreneur di bidang pangan, pertanian, perkebunan. Singkong boleh, mangga boleh, durian boleh, buah-buahan boleh, apa aja boleh. Perlu bimbingan pelatihan ada diklatnya, perlu bibit unggul ada bibitnya, perlu apa lagi? Penyuluh ada penyuluhnya. Selam Bapak cukup datang, Bapak Ibu cukup datang ke saya, Mas Daryono, saya punya uang, saya ingin menjadi pengusaha petani, maka izin saya izin kita bantu bereskan, lahan kita carikan, bibit kita carikan, pupuk kita akseskan semua. Bapak Ibu cukup bawa uang dan niat baik untuk menjadi seorang pengusaha bidang pertanian. Ini waktunya habis. Yang kedua, ya dalam rangka optimalisasi lahan tadi, kalau ada di daerah Bapak Ibu semua kok ada lahan yang padang ilalang, kering, yang membutuhkan bantuan dari kementerian supaya lahan tadi jadi produktif, lapor pasti kita follow up, pasti, karena kita lagi ngejar bagaimana kita menambah area tanam, menambah sawah baru. Sawahnya kita ini berkurang terus, gara-gara perumahan, gara-gara jalan, gara-gara ini dan itu berkurang 100.000 ton, 100.000 hektar setiap tahunnya. Maka harus diganti. Jadi optimalisasi lahan itu kita targetkan tahun ini 1 juta hektar. Kita targetkan, baru tercapai sekitar 600.000. Kita tinggal mencapai sisanya sampai dengan Desember karena kita mau ada El Nino, ada kemarau. Sehingga kemarau itu harus diantisipasi dari sekarang. Jangan sampai nanti kemarau nggak ada air, begitu teriak air nggak punya pompa. Maka pompanya dari sekarang Kementerian Pertanian telah membagi 90.000 pompa di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin saya lakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ini hari weekend ini saya akan ke Sumatera Utara, ke Aceh. Kita cek pemanfaatan pompa dan juga perluasan area tanam tadi itu. Ya.
Jadi dipompa. Ini adalah antisipasi jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Tentunya tahun ini dengan pompa kita selamat dulu. Baru tahun depan kita perbaiki irigasi, kita perbaiki waduk-waduk kita, irigasi kita akses irigasi sampai ke lahan-lahan dan seterusnya. Tapi ini pompa ini adalah program darurat dalam kaitannya menghadapi kemarau panjang El Nino yang orang biasa bilang paceklik. Jangan sampai di bulan-bulan ke depan ini menjadi paceklik. Kita harus, kami ini harus menyediakan apa yang petani butuhkan sebisa mungkin. Pupuk sudah beres, 2 kali lipat kuota pupuk di tahun ini sudah beres. Bibit sudah beres, tinggal lahan bagaimana kita air. Saya kira itu sambutan dari saya, ya. Presentasi sih sudah saya siapkan sebetulnya. Kita tujuannya adalah dalam 1-2 tahun ke depan swasembada, 2-3 tahun mendatang kita ekspor, kita menjadi lumbung pangan dunia. Insya Allah. Apakah bisa? Bisa. Apakah bisa? Bisa. Tahun 1945 mungkin dulu pada saat Bung Karno mencanangkan merdeka, hampir ada juga sebagian orang yang bilang, apa ya sih bisa merdeka? Masa sih susah loh. Tapi apa? Bisa. Presiden Jokowi telah memberi contoh kepada kita stop ekspor nikel dalam bentuk mentah, bikin industri dalam negeri. Terancam hilang $1,5 miliar karena nggak ekspor. Diancam sana sini seluruh negara di dunia ngasih tekanan. Apa? Nyatanya begitu di stop, industri yang tumbuh. Jadi memang butuh keberanian. Dan kami meyakini Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita bersama Pak Gibran. Pak Prabowo ini Ketua Umum HKTI 3 periode. Jadi visi kedaulatan pangan itu ada di dalam benak beliau lama. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semuanya membersamai, meridhoi perjuangan kita sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi dan kita bisa menjadi lumbung pangan dunia. Tidak hanya beras, jagung, kasava, mangga, lada, cengkeh, kelapa sawit, CPO kita, kemudian kopi, kakao dan seterusnya. Yang dulu pernah kita juara ekspor kopi dan ekspor kakao, lama-lama turun, kita harus galakkan dan menjadi negara dengan lumbung pangan terbesar di dunia. Dan ini bisa dilaksanakan. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi selamat untuk Daru, terima kasih kepada para senior yang membina derek guru. Saya juga titip diri, Jenderal, kami juga bagian dari Daru. Apapun derek guru sudah punya kader yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Apa yang bisa kami asis, kami bantu dalam kaitannya untuk membesarkan derek guru dalam rangkaian, dalam rangkuman NKRI dan kebangsaan, merawat bangsa, dan juga memajukan petani dan menyediakan pangan khusus ya, karena bidang saya di pertanian gitu. Maka apapun yang bisa kami bantu, kami selaku pengikut, pengidola dan santrinya Abah Lutfi, kami dengan sangat besar hati, ya, dengan sangat besar hati kami siap untuk bagaimana nanti dibutuhkan, kami siap untuk berjuang bersama-sama dengan Daru dan Bapak Ibu. Saya kira itu sambutan dari saya. Jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa mampir ke Surabaya. Sebentar lagi saya akan pulang, jangan lupa sama saya. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah bunga melati. Kurang kompak yang cakepnya ya. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah bunga melati. Mungkin Anda bingung, saya pun juga bingung. Yang penting kita pikirkan kesejahteraan petani. Kesepian tanpa kekasih.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.